siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik hari ini, siang ini ya, cuaca cukup cerah, jadi masih terasa panas memang karena belum hujan. Tapi ada baiknya kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu hal yang erat kaitannya dengan kualitas hidup kita sebagai wanita. Apa itu? Kita akan membahas mengenai amenore. Apa itu amenore? Artinya tidak haid. Nah, para sahabat sehat, mendengar kata amenore, pemikiran pertama bagi wanita tidak haid bayangannya adalah hamil. Padahal belum tentu ya, amenore atau tidak haid belum tentu hamil. Dia bisa dialami mulai remaja putri yang masih baru pertama mendapat haid, atau juga pada saat usia reproduksi, atau saat sudah menjelang menopause. Kapan saja bisa terjadi amenore. Para sahabat sehat, secara garis besar amenore itu dibagi menjadi dua ya. Jadi amenore primer dan yang sekunder ya. Amenore primer artinya seorang gadis pada saat memasuki usia akil balik harusnya ditandai dengan menstruasi. Nah, pada kasus tertentu sudah umur 15 tahun atau bahkan 17 tahun, teman sebayanya semua sudah mendapatkan haid, ini tidak mengalami haid. Nah, ini yang disebut sebagai amenore primer, jadi belum pernah haid sama sekali. Kalau yang sekunder, artinya sudah pernah haid. Sudah teratur mungkin siklusnya, atau belum pernah teratur, tapi pokoknya sudah pernah haid. Kemudian tidak mengalami haid selama 3 siklus berturut-turut atau 3 bulan, atau bahkan lebih ya, jadi ada yang sampai 6 bulan begitu ya. Para sahabat sehat, akan kita bahas secara rinci, walaupun mungkin agak sulit memang harus menerjemahkan mengenai istilah-istilah medis ke dalam bahasa awam, tapi saya berusaha segamblang mungkin, segampang mungkin supaya kita paham, dan bila para sahabat sehat ada yang mengalami yang nanti kita bahas di sini, bisa segera memeriksakan diri untuk tahu saya ini termasuk yang mana, bagaimana cara menata laksanainya. Nah, para sahabat sehat tadi saya katakan, kalau seorang gadis belum pernah mendapat haid, termasuk di dalam kriteria yang amenore primer tadi, orang tua gadis tersebut biasanya mulai curiga, ini anak saya sudah umur 15, teman-temannya sudah haid, kenapa anak saya belum? Nah, terus dibawalah ke dokter, diperiksa, apakah memang ada kelainan anatomi, ataukah kelainan fungsi hormonal, atau apa? Karena memang ada kejadian semuanya normal, ternyata salurannya saja yang buntu. Jadi istilah kedokterannya hymen imperforata, artinya selaput darahnya itu buntu, nggak ada lubangnya. Nah, kalau seperti ini mudah ya penata laksananya, tinggal dibuatkan lubang. Dengan operasi kecil dilakukan sayatan sehingga liang vagina yang tertutup dengan selamut darah itu ada lubangnya sehingga bisa keluarlah darah haid. Nah, tapi ada juga beberapa kelainan yang memang tidak bisa haid primer karena memang gangguan alat reproduksi atau gangguan anatominya, sehingga di sini dokter perlu dengan seksama untuk mendiagnose apa penyebabnya. Nah, sekarang tentunya di antara kita akan bertanya, apa penyebab daripada amenore tadi ya? Jadi sudah saya katakan bisa karena organ reproduksinya yang tidak sempurna, memang ada kelainan genetik atau keturunan atau apa. Bisa juga karena perubahan atau pengaruh hormon yang tidak seimbang ya. Jadi wanita itu bisa haid kalau ada keseimbangan antara hormon
estrogen dan progesteron. Nah, pada kondisi tertentu terjadi perubahan hormon atau ketidakseimbangan, itu bisa menyebabkan tidak haid. Bisa juga karena pengaruh obat-obatan, baik itu obat mungkin KB ya, jadi mengkonsumsi pil KB atau suntik KB begitu, hormon ya, bisa juga karena pengaruh obat-obatan kemo ya mungkin. Kemudian bisa juga karena berat badan yang berubah drastis. Dulunya berat badannya hanya 40 kilo, tiba-tiba sekarang beratnya menjadi 80 kilo. Wow ya, jadi 2 kali lipat. Mungkin para sahabat sehat mengatakan, waduh dokter Pua ini terlalu ekstrim ya, masa mungkin 40 jadi 80. Itu betul ya para sahabat sehat. Saya punya pasien yang berat badannya pada waktu dia gadis 49 kilo. Setelah menikah, melahirkan anak 1, anak 2 dan dia memang memakai kontrasepsi atau KB hormonal, berat badannya kebalik ya, jadi dari 49 menjadi 94 ya. Betul itu ada kasusnya. Jadi sekali lagi perubahan berat badan yang drastis itu bisa merubah hormon sehingga menyebabkan tidak haid ini tadi ya. Sebaliknya terlalu kurus juga bisa pengaruh, nggak bagus juga. Segala sesuatu kalau serba ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan, nggak bagus ya. Jadi yang bagus tentunya berat badan ideal. Kemudian yang tidak kalah penting dari semua ini adalah faktor stres ya. Lagi-lagi biang keroknya stres, betul sekali para sahabat sehat. Kalau stres itu merubah juga keseimbangan hormon, menyebabkan tidak haid. Ini juga bisa menyebabkan. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu itu penyebab-penyebabnya, faktor risikonya, tentu akan bertanya, gejalanya selain tidak haid itu apa ya untuk amenorrhea? Kita bisa tahu yang jelas pasien akan datang dengan bercerita sendiri. Jadi sebelum dokter bertanya dia akan bercerita. Dokter saya kesini karena saya sudah tidak haid 6 bulan. Loh sebelumnya apa normal? Iya sebelumnya normal, tapi kemudian 6 bulan itu hanya timbul flek-flek dan sudah terakhir itu saja dan sampai sekarang nggak datang lagi. Nah ya, jadi selain tidak haid, ada keluhan mungkin nyeri kepala, pusing begitu ya. Keluhan lagi nyeri panggul ya. Jadi karena mungkin rahim itu berusaha kontraksi untuk mengeluarkan darah haid tapi tidak bisa, tentunya menyebabkan nyeri ya. Timbul jerawat, nah ini ya. Para wanita gadis tentunya galau kalau wajahnya jadi penuh jerawat begitu ya. Kemudian juga dokter saya ini malu kok saya sekarang jadi banyak bulunya nih. Jadi kumisan, bulu-bulu di betis saya kok jadi banyak, di lengan saya kok jadi banyak bulunya begitu. Kemudian ada lagi yang mengeluh, dokter kok saya ini tidak menyusui tapi kok puting susu saya keluar cairannya seperti ASI begitu ya. Jadi itu tadi bisa merupakan sekumpulan gejala yang harus diwaspadai, yang harus diceritakan, tidak perlu malu pada saat datang ke dokter, ceritakan semua itu. Sehingga dokter akan mulai bisa berpikir kemana arahnya nih ya. Jadi untuk bisa memilah-milah kira-kira penyebab amenorrhea apa. Para sahabat sehat, untuk diagnosanya memang tidak sulit ya. Dari anamnesa saja, dari pertanyaan tanya jawab antara dokter dan pasien akan ketahuan nih, oh sudah 3 bulan, oh sudah 6 bulan tidak haid. Itu dari anamnesa. Yang kedua tentunya dari pemeriksaan fisik. Kalau amenorrhea primer, saya punya pasien seorang gadis umur 17, mohon maaf nih, payudaranya rata, belum ada istilah orang Jawa bilang meringkili itu belum ya, padahal umurnya 17. Kemudian saya lihat di rambut kemaluannya, rambut pubisnya juga masih gundul, belum ada rambutnya. Nah ini pun juga dokter akan melihat ini sesuatu yang tidak wajar dan tentunya akan diselidiki lebih lanjut. Itu dari pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, itu bisa fungsi tiroidnya, fungsi ovarium atau indung telurnya, fungsi hormon androgennya, kemudian fungsi hormon prolaktin ya, tadi seperti saya katakan mungkin ada mengeluarkan cairan susu dari payudaranya padahal dia tidak dalam fase menyusui. Nah,
Ditambah lagi pemeriksaan penunjang tentunya. USG untuk melihat ada tidaknya rahim, indung telur, dan sebagainya. Lebih detail lagi mungkin perlu CT scan. Mungkin perlu MRI ya. Jadi sekali lagi beberapa pemeriksaan penunjang ini akan semakin memperjelas apa penyebab daripada amenorrhea ini. Nah, para sahabat sehat, mungkin ada sebagian dari kita bertanya, ngapain sih kok bingung? Kan ya malah enak, nggak haid, nggak bingung beli softtek. Mau ibadah bagi saudara muslim yang perlu untuk umroh atau haji juga nggak usah bingung ngatur men. Mohon maaf, jangan dianggap remeh. Apalagi bagi Anda yang masih gadis ataupun baru menikah belum mempunyai anak, karena kondisi amenorrhea ini erat kaitannya bisa menyebabkan komplikasi terhadap infertilitas, ketidaksuburan. Nah ya, jadi jangan menganggap saya sudah nggak men nih. Periksa dokter, saya ini udah nggak men 6 bulan, disangka hamil 6 bulan, ternyata nggak hamil ya. Nggak hamil juga tidak ada tanda-tanda kehamilan. Nah, jadi sekali lagi erat kaitannya dengan masalah infertilitas. Kemudian juga untuk para sahabat sehat yang usianya masih usia muda ya, tidak men dan akhirnya disangkanya udah menopause dini, begitu hati-hati, bisa terjadi osteoporosis juga ya. Jadi sekali lagi kondisi yang tidak wajar harus dicermati supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak kita harapkan. Nah, para sahabat sehat, tentunya yang penting daripada pembahasan siang hari ini adalah bagaimana sekarang terapinya, bagaimana penata laksanaan daripada kondisi amenorrhea ini. Yang pertama tentunya dokter akan memeriksa untuk bisa mengetahui apa penyebabnya. Kemudian dokter akan bisa memberikan obat-obatan untuk ngetes, istilahnya bisa progesteron test. Jadi diberi obat, dipancing apakah bisa men atau tidak. Kalau dengan obat-obatan itu tidak menolong, tentunya dokter akan mencari tahu dengan pemeriksaan laboratorium yang sudah saya jelaskan di depan tadi, apa penyebab daripada amenorrhea-nya. Nah, selain obat, dokter akan memberi saran yang baik, yaitu mengenai pola hidup sehat, diet sehat, olahraga yang teratur yang berdampak kepada kebugaran, pola istirahat yang cukup juga, mengelola stres dengan baik. Nah, ini ya lagi-lagi mau membahas apapun juga, mau ngomong masalah tumor kandungan, ngomong masalah infertilitas, ngomong masalah apa aja, kok biang keroknya stres. Betul sekali para sahabat sehat, kan seperti saya nyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi karena stres itu merupakan biang kerok daripada segala macam kelainan. Mau ngomong sakit apapun juga kalau dipicu karena stres akan menjadi semakin parah. Nah, para sahabat sehat, tadi sudah saya katakan bahwa pengobatan tergantung dari penyebabnya, bisa diberikan obat-obatan, bisa dengan nasihat saja dengan pola hidup sehat tadi, bisa juga mungkin dilakukan operasi kalau memang itu merupakan kelainan anatomi atau cacat bawaan yang menyangkut kelainan pada organ reproduksi. Tapi itu jarang sekali ya, biasanya bisa ditata laksanai dengan obat maupun pola hidup sehat tadi. Nah, para sahabat sehat, sebelum berakhir ya bincang-bincang kita, saya perlu memberikan tips dan triknya bagaimana mencegah amenorrhea tadi. Kembali lagi yang pertama saya tekankan, mulailah dengan pola hidup sehat. Baik itu pola makan, pola istirahat, ya, pola mengelola stres. Karena dengan semuanya baik, stabil, hormon itu stabil, keseimbangan dijaga, tidak akan terjadi amenorrhea. Kemudian olahraga juga ya, jadi sekali lagi olahraga baik, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan usia Anda. Jadi kalau sudah menopause, jadi amenorrhea-nya memang sudah karena memang faktor usia, menopause, ya nggak apa-apa, tetap olahraga. Olahraga low impact untuk kebugaran. Kalau dia masih usia-usia remaja, obesitas, tentu dokter menyarankan tidak hanya diet
mengurangi karbohidrat, tapi disuruh olahraga yang lebih menguras tenaga supaya ada terjadi defisit kalori supaya bisa berat badannya turun. Sekali lagi tujuannya untuk membuat hormon semakin stabil. Itu tadi para sahabat sehat bincang-bincang kita mengenai amenore atau bahasa awamnya tidak haid. Sekali lagi jangan dianggap remeh, jangan menganggap ya nggak apa-apa lah nggak haid, toh nggak ada penyakitnya, belum tentu. Periksalah diri Anda untuk dipastikan ini termasuk yang mana. Kalau amenore primer segera ditata laksanai supaya mendapat haid. Kalau amenore sekunder tentunya juga ditata laksanai supaya siklus haidnya menjadi teratur. Tujuan dari semua ini adalah menjaga agar kualitas hidup kita sebagai wanita itu menjadi baik. Sesuai dengan tujuan channel saya, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Salam sehat dari saya dari Kota Malang.